ada juga ranah profesi yang memang hanya bisa dimasuki oleh orang hukum. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di episode ke berapa ini? 17. Lama banyak sudah kita, Pak. Sudah 17 episode ini. Luar biasa. Alhamdulillah, jadi UMK Talks bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan di luar sana, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Dan hari ini kita mau ngobrol santai lagi tentang salah satu program studi yang lagi viral. Iya, ini sesuai ini pesanan viral. Iya, jadi lagi viral itu di Universitas di Jogja. Itu ada tuduhan makar, Pak. Ada tuduhan makar yang di salah satu fakultas hukum ya. Nah, itu makanya jadi hari ini kita akan bahas tentang seputar fakultas hukum. Kalau kita prodi hukum ya, kira-kira apa-apa saja. Telah hadir di tengah-tengah kita, panggil apa nih? Ikhwan aja ya. Bro ya. Oke, bro. Aduh, tapi kok aku kayaknya durhaka gitu panggil bro. Pak lah ya, Pak. Bang, bebas. Bang ya? Bang, boleh. Ya. Bang Ikhwan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mas Edi. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ini Bang Ikhwan ini merupakan dosen muda UMKT Prodi Hukum. Ya, Prodi Hukum. Langsung aja saya tanya nih Pak Ikhwan. Kalau episode yang lalu kita bahas tentang Omnibus Law ya kan udah, dan sekarang rame lagi ya. Masih rame. Ternyata nggak habis-habisnya ya. Saya ya sering dengar pro dan kontra sih. Ada juga ternyata yang pro, Pak. Ya banyak pasti yang pro. Banyak ya. Dari kalangan pengusaha terutama ya pasti pro. Almost jadi hampir semua teman-teman saya pengusaha yang besar-besar itu betul. Kayaknya senang banget mereka. Senang banget. Tapi kalau pengusaha kecil justru malah agak keteteran nantinya. Keteteran ya. Betul. Jadi kita lihatlah nanti nasibnya gimana. Siap. Pak, pertanyaan ini. Apa sih kerennya prodi hukum itu, Pak? Gimana prodi hukum? Kerennya prodi ini hukum. Hampir sama ngebahas kenapa saya dulu ngambil program studi hukum waktu kuliah S1. Benar. Jadi sebenarnya kalau saya ngambil program studi S1 hukum waktu dulu sebenarnya by accident sebenarnya. Karena dulu niatnya itu ilmu pemerintahan. Oh, kirain kedokteran. Bukan. Dulu enggak mampu itu bayarnya. Tahu diri kita, Pak. Tahu diri kita, udah balik kanan aja langsung. Balik kanan, bubar jalan. Nah, gimana jadi? Dulu itu niatnya ambil ilmu pemerintahan karena ada senior dulu, saya aktif di IPM dulu kan ada senior. IPM itu apa, Pak? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, saya pernah dengar itu. Katanya bukan pernah dengar saya. Katanya organisasi pelajar ya. Iya, organisasi luar biasa pelajar. itu. Dulu waktu saya di Jawa Barat ada senior saya, dia di ilmu pemerintahan. Wah, keren banget lah orangnya gitu. Jadi waktu kagum. Wah, ini kayaknya kalau memang mau jadi kayak dia harus ambil ilmu pemerintahan dulu kayak gitu. Termotivasi. Nah, pada akhirnya saya coba mendaftar ke salah satu universitas di Jogja waktu itu. Nggak sadar pilihan pertamanya itu justru hukum. Pilihan keduanya baru ilmu pemerintahan. Duh, kenapa nggak? Nah, ya itu nggak sadar. Tahu-tahu sadar itu ketika diterima ada surat bahwa saya diterima di Fakultas Hukum. Saya pikir waktu kemarin saya ngisi apa perasaan, pas dilihat ternyata pilihan satunya hukum, pilihan duanya ilmu pemerintahan. Nah, ya sudah. By accident ya. By accident, jadi mungkin sama aja ketika itu. Ya sudah dijalani, ternyata alhamdulillah. Ya passionnya ternyata tepat di situ gitu. Saya masih bisa masuk gitu. Nah, lalu apa kerennya prodi hukum ini? Teoritis sebenarnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 3, negara Indonesia itu berdasarkan hukum. Selesai sudah episode kita selesai. Dia bawa undang-undang dasar. Teoritis gitu. Nah, apa hubungannya dengan kerennya? Menurut saya, menurut pemahaman saya, tanpa mengkredilkan studi-studi lain, menurut saya artinya di Indonesia ini karena negaranya berdasarkan hukum, maka segala sesuatunya akan dilandasi hukum dan aturan mainnya ya hukum itu sendiri. Artinya kalau memang kita mau melangkah harus tahu dasarnya.
kalau kita mau kemana-mana ya harus tahu juga dasarnya, sehingga harus tahu ilmunya. Artinya ketika kita sudah pegang aturan mainnya, insya Allah mau kemana-mana juga bisa. Oh gitu. Jadi tahu rulesnya ya. Tahu rulesnya, rules of the games-nya itu. Jadi tahu gitu. Nah, makanya menurut saya bagi Indonesia yang menganut negara hukum ini, maka ketika kita tahu hukum ya kita tahu lah bisa ngapa-ngapain aja enak insya Allah. Oke. Seperjalannya kuliah di program studi hukum, gitu hal-hal menarik apa yang ditemui Pak? Ya menarik. Akhirnya kita tahu ternyata lewat hukum itu kita bisa banyak sekali menolong orang. Iya. Kan nggak semua orang paham ya. Betul. Ya kan apa bedanya MK, MA. Iya, betul. Ya kan betul. Apa sidang ini, sidang itu kan kita nggak ngerti. Terus setelah itu gimana jadi? Jadi yang menariknya ya jadi seperti inilah pisau bermata dua lah kan gitu. Bisa baik, bisa jahat. Bisa baik, bisa jahat. Maksudnya gimana? Masa gitu, Pak? Ya dengan hukum kita bisa membuat social equilibrium itu menjadi lebih baik. Tapi dengan hukum juga kita bisa menzolimi orang lain, gitu. Nah artinya ada di siapa ini hukumnya nih, nah gitu. Makanya yang menariknya menurut saya menarik adalah di situ, sehingga kita nanti akan ya bertarung habis-habisan antara ya itu tadi orang yang ingin menzolimi orang lain dengan hukum dengan orang yang ingin membuat sebuah kebaikan baik melalui hukum juga gitu. Saya mau nanya sebenarnya hukumnya nih milik siapa? Cuman nggak jadi deh. Kita itu out of context. itu di luar rekaman aja. Oke Pak. Belajar di hukum itu susah nggak sih? Ini mitos yang sering dengar. Kalau hukum itu kamu harus kuat hafalan. Oke, itu betul. Bener nggak? Mitosnya memang dari pertama saya masuk pun sama. Mindsetnya kayak gitu, bahwa kalau mau masuk hukum ngapalin pasal, harus ngapalin pasal dan lain sebagainya. Nah, saya jawab mitos itu salah. Artinya itu mitos betul. Artinya tidak sebuah fakta kita harus hafal semua jadi pasal. Nggak betul-betul juga. Nggak betul-betul juga. Ya sebenarnya saya yakin pengacara-pengacara yang ada pun, pakar-pakar hukum yang ada pun, saya yakin tidak semua hafal pasal peraturan kan gitu, karena saking banyaknya sekali. Apa aja yang hafal? Ya hafal aja ya ketentuan-ketentuan tertentu saja, itu yang sering-sering ya, dibahas. Yang sering dibahas, yang memang familiar itu saja gitu. Jadi tidak mesti harus hafal gitu. Oke. Pak, kitabnya hukum tuh tebal nggak sih? Ya ada banyak kitabnya sebenarnya. Nah itu tuh saya tuh bingung nggak bisa bedakan KUHP terus apalagi ada KUH pidana, perdata, ada kitab undang-undang hukum dagang gitu. Kalau KUHP itu apa Pak? Jadi itu adalah seperangkat aturan yang terkodifikasi. Jadi kayak kalau kita buka KUH perdata itu anak hukum pasti udah harus punya lah ibaratnya pegangan itu. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Gitu. Nah, karena memang kalau kita lihat aja, download misalnya KUH Perdata yang Indonesia, BW, bergelik wetbook ya, kita buka itu kadang-kadang sulit difahami karena memang ada banyak seolah-olah penerjemahan yang dipaksa dari bahasa Belanda. Gitu. Karena kan kita belum punya sendiri ya. Kiblat kita ke Belanda, hukum Belanda. Betul. Jadi itu yang terkodifikasi, artinya terbukukan. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi kitab pegangan dari ya orang-orang hukum. Dalam ranah pidana ada kitab undang-undang hukum pidana, dalam perdata ada kitab undang-undang hukum perdata, lalu dagang pun ada dan lain sebagainya. Nah, gitu. Sebagai mahasiswa hukum itu dipelajari semua atau partisan? S1 belajar ini dulu, S2 itu gimana tuh? Kalau selama S1 nanti kita ya belajar itu semua, tapi ya ranahnya lebih ke mengenal. Tahu dulu aja kan gitu. Karena nanti di semester 1 kita belajar tentang pengantar hukum Indonesia misalnya. Nanti di semester 2-nya kita belajar hukum pidana, perdata, tata negara, semuanya itu ya kita pelajari kan gitu, karena itu menjadi sub dari program studi ilmu hukum. Jadi hukum ya banyak cabangnya, itulah salah satunya. Ada tata negara, pidana, banyak. Gitu. Ini pertanyaan saya Pak selanjutnya. Siap-siap harus menjawab dengan jujur. Mata kuliah paling disuka apa Pak? Hukum tata negara. Hukum tata negara. Wah, ini apakah gara-gara lagi viral hukum tata negara ini? Ya kebetulan karena memang
Kenapa mengampu pilih itu juga. Oh gitu. Mengampu mata kuliah hukum tata negara juga. Maksudnya apa yang membuat tata negara ini menarik di mata Pak Ikhwan? Karena erat kaitannya dengan politik. Oh ya? Gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi jadi gini, ada yang mengatakan bahwa hukum dan politik itu Nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi saling berkaitan, bahkan hukum itu kan produk politik. Iya. Betul kan? Hukum itu adalah produk politik. Dengan hukum kita akan mengunci kesepakatan politik kan gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah, dalam hukum tata negara kita akan berbicara tentang itu. Jadi berbicara tentang konsep konstitusi, aturan main negara ya kita bicara di situ. Oke. Bicara tentang hak asasi manusia ya di situ. Di situ ya? Di situ. Salah satu ranahnya jadi HTN tuh di situ. Ngebahas tentang otonomi daerah, kepemerintahan. Oh, banyak banget ya berarti. Betul, termasuk tentang pemilu kan gitu, tentang konsep-konsep demokrasi ya dibahas di hukum tata negara, betul. Hukum tata negara. Artinya ya tadi dekat sekali ketika kita bicara hukum tata negara, maka ya nanti kita akan belajar juga tentang politik hukum. Oke. Gitu. Jadi bagaimana perpolitikan dalam sebuah konteks hukum kan gitu itu. Betul. Makanya menurut saya menarik juga itu bagi yang senang ke politik ya. Kalau bahasanya Aristoteles kalau saya tidak salah ya, antara Aristoteles dan Plato. Kalau nggak salah berarti benar. Artinya seharusnya para pemimpin itu, pejabat itu diisi oleh para orang yang bijaksana. Artinya orang yang bijaksana tahu tentang konsep ilmu sosial kan gitu, tahu menerapkan yang baik dan yang buruk. Nah, kurang lebih diambilnya dari situ. Oke. Meskipun pada kenyataannya hari ini ya pejabat publik bisa saja diisi oleh siapapun. Kita bisa lihat pejabat di daerah tertentu, di dokter kan gitu. Ada. Artinya karena posisinya bukan lebih ke backgroundnya, tapi dia mengerti atau tidak tentang kebijaksanaan gitu. Betul. Karena memimpin itu bukan masalah tentang pintar endaknya. Ya, betul. Nggak cukup cuman di situ ya. Nggak cukup cuman karena di situ. orang pintar banyak, belum banyak. tentu bisa mimpin. Nah, betul. Gitu. Tapi banyak alumni hukum itu yang jadi pemimpin-pemimpin, Pak. Ya, alhamdulillah banyak ya yang kan? jadi. Karena kalau berbicara tentang alumni misalnya ya, hukum itu menjadi salah satu studi yang menurut saya untuk bekerjanya itu nanti luas. Itu satu. Oh, banyak aspek yang bisa banyak disentuh. Aspek. Mau di pemerintahan, di Bisa. swasta bisa. Betul. Hampir di setiap instansi bahkan bisa ada biro hukumnya. Iya, betul. Kan gitu. Karena semua kan perlu izin. Ya gitu, perlu izin, perlu itu. Gitu. Makanya tadi karena Indonesia berdasarkan Hukum. negara hukum itu tadi, makanya perlu. Terus ada juga ranah profesi yang memang hanya bisa dimasuki oleh orang hukum. Yang nggak bisa dimasuki oleh orang lain. Contohnya hakim. Iya. Pengacara. Itu bisa. harus S1 hukum. Nggak bisa diapa-apain itu ya. Nggak bisa, jaksa bisa. Jaksa. Ya sudah, nggak bisa. Artinya kita punya pasarnya juga. Gitu. Artinya kalau misalnya berbicara di swasta misalnya ada HRD. Ya biasanya itu diisi oleh antara orang hukum atau psikologi biasanya. Oh gitu Pak ya? Ya biasanya. Oh gitu. yang HRD karena dia hukum karena Ya, tahu tentang aturan. ketenaga kerjaan. HRD karena psikologinya betul. Psikologi industrinya. Oke. Jadi kalau itu kan artinya pos itu bisa diisi oleh siapapun, bahkan orang manajemen pun bisa. Kan? Tapi tadi yang menarik menurut saya program studi hukum salah satu studi yang memang dia punya profesi yang hanya bisa dimasuki oleh orang hukum sendiri. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa yang lain. Artinya ya saingannya mulai sedikit lah ya. Ya cukuplah orang-orang hukum. Betul. Gitu. Jadi kita aja kompetisi dengan orang-orang hukum sendiri kan gitu. Jangan kayak profesi guru. Bisa, guru bisa tuh aja. semua masuk gitu ya. Karena profesi universal. Bahkan orang hukum pun banyak jadi guru PKN biasanya. Gitu kan. Iya gitu. Jadi betul. rebutan Makanya kan akhirnya mau berkompetisinya sama sengit. banyak kan gitu. Belum sama yang orang pure pendidikan kan gitu. Ya orang pendidikan kadang protes itu. Gara-gara Mas Ade ambil sastra, ngajar jadi guru, harusnya itu kerjaan saya gitu. Betul. Ya namanya hidup Pak ya. Oke Pak. Gitu. Ini beberapa kebingungan yang selama ini saya pertanyakan juga. Kalau mau jadi pengacara itu harus S3 dulu kah atau beda sendiri konteksnya? Tentang pengacara nih. Karena saya lihat siapa yang pengacara terkenal? Oh, banyak. Yang viral Hotman Paris. Hotman Paris tuh Sultan. Sultan. Dia tuh S1 aja kan ya? Iya.
S1 dong. Tapi kayaknya udah jadi Udah ambil. Udah bahkan bukan S1 aja sih. Oh, oke. Tapi kan yang sering ditampilkan kan Betul. Hotman Paris SH, SH-nya doang. Apakah memang S3, S2-nya perlu untuk jadi seorang pengacara gimana? Oke. Jadi pengacara itu lebih ke profesi. Profesi Betul. Profesi tanpa gelar lah ibaratnya. Meskipun memang ada wacana akan menjadikan gelar advokat jadinya. ADV. ADV. Ya. Nah, saat ini profesi advokat itu atau pengacara itu lebih ke profesi yang memang dia sekolahnya itu ya sekitar 2-3 bulan saja sebenarnya. Gitu. Nah, setelah kita sekolah profesi itu namanya PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat, itu nanti kita harus mengikuti ujian profesi. Oh, ada lagi tesnya? Ada lagi. Ketika sudah, untuk bisa ikut ujian profesi syaratnya ya kita lulus PKPA dulu. Oh. Jadi setelah mengikuti PKPA baru bisa diikutkan untuk ujian profesi. Setelah ujian profesi ya sudah kita bisa punya lisensi untuk kita bisa beracara di pengadilan dan lain sebagainya. Jadi walaupun S1 bisa? Justru syaratnya minimal hanya S1. Oh, paling kecil ya? Paling kecil. Jadi kalau selesai S1 kalau mau jadi pengacara nggak perlu S2 juga? Nggak perlu. Langsung aja ambil pendidikan advokat? Langsung pendidikan advokat, betul. Oke. Jadi syaratnya ya lebih mudah karena hanya S1 langsung ambil profesi. Ya rata-rata sekarang sih ada di angka 6 juta, 7 juta aja itu untuk profesinya. Oke. Tapi ketika sudah jadi advokat ya itu lifetime, jadi udah ya, selamanya aja gitu, tinggal diperbaharui aja keanggotaan advokatnya. Selanjutnya Pak, ini lebih ke lokal. Menurut Pak Ikhwan ini gitu ya, peluang hukum di Kalimantan Timur ini seperti apa? Masih besarkah atau gimana? Menurut pandangan Pak Ikhwan tentang kondisi hukum yang ada di Kalimantan saat ini? Jadi kebetulan nih program studi hukum yang ada di UMKT ini kita fokus di hukum di bidang industri. Oh, hukum industri. Ya, hukum di bidang industri. Ada berapa beda, Pak? Ada berapa jenis hukum? Ya, tadi banyak terkait dengan tata negara dan lain sebagainya, tapi kita fokus di bidang industri. Industri. Kenapa industri? Tadi karena melihat Kalimantan yang memang menjadi basis dari industri ya, baik industri skala besar maupun kecil. Benar-benar. Akhirnya itu yang akan kita sasar sebenarnya. Sehingga tadi kalau berbicara tentang lapangan pekerjaan, insya Allah ketika kita fokus di bidang industri, artinya kaitannya sesuai dan artinya ya pasar sudah siap menunggu. Dimana apalagi kalau di Samarinda ini hukum ada berapa ya? Ya hanya ada beberapa saja kan gitu ada. Di mana? Fakultasnya kan? Oh, sekolah tinggi ada ya? Sekolah tinggi ada. Tapi kalau universitas baru 2 ya? Universitas ada 3 berarti. Unmul, UMKT, Untag ada. Oh, Untag ya, benar-benar. Untag itu justru yang pertama kan gitu. Oh, yang duluan dibanding pelopori. Sama Widya Gama kan ada. Ada. Oh, kita adik bayi berarti masih ya? Iya, kita paling muda ini. Tapi yang muda itu yang paling ngegas, paling rame itu kan. Terus dengar kabar katanya dosen-dosen hukum ini muda-muda semua nih, Pak. Oh ya, muda-muda. Coba diukur umurnya dulu, Pak. Jadi Pak Bayu itu berapa umur? Itu kelahiran 94 apa ya kalau saya tidak salah. 94 ya? 94. Buset dah 94. Saya kira dulu pertama kali bergabung sama UMKT. 75. Enggak sama ini, saya paling tua. Oh, gitu. Atau paling muda. Saya kelahiran 91. Saya pikir wah saya paling muda. Ternyata ada ketemu Pak Bayu dia 94. Jadi ya rata-rata di tahun 90-an. 90-an ya? 90-an. Memang ada yang kelahiran 80 ada tapi hanya 2 orang. Saya kira Pak Bayu tuh kelahiran 75. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin Pak Bayu. Kalau nonton ini nanti kita lebaran di rumah ya. Gitu. Jadi muda-muda ya? Muda-muda makanya ya insya Allah lah kalau kita belajar di hukum. Ini saya mau tanya lagi Pak. Menurut Bapak dengan dosen muda ini kan Bapak pernah jadi mahasiswa tuh. Betul. Yang pasti dosen-dosen pastilah semua sudah tua-tua kan. Gitu. Menurut Bapak ada bedanya nggak sih nanti dengan kita diuntungkan nggak sih kalau dosen-dosen kita muda-muda gitu? Sangat diuntungkan menurut saya. Oh ya? Karena gini, oke, kita pernah muda dan masih muda kalau saya. Apalagi saya juga muda dong. Jadi ketika kita masih muda dan terutama lebih ke pola pikir sih.
ketika pola pikirnya pun masih muda dalam tanda kutip, artinya kita bisa mengikuti apa yang sebenarnya diinginkan oleh mahasiswa. Baik itu cara belajar, cara berdiskusi. Ketika dia tidak paham misalnya, ya kita bisa menggunakan cara-cara yang sebaya misalnya kan gitu. Karena suka nggak suka kan kadang nggak nyambung. Betul. Gapnya ada gapnya jauh betul, banget betul, gitu ya. Betul. Tapi ketika misalnya kita seolah-olah sepantar kan gitu antara mahasiswa Bisa dan dosen, mengerti. bisa mengerti dan kita mentransformasikan ilmunya juga enak. Enak ya. Gitu. Jadi yang nggak Ini berdasarkan pengalaman, Pak, ya? berdasarkan pengalaman. Betul. Dulu Bapak waktu masih mahasiswa, Wah, ngadepin dosen yang berumur tuh udah kan gitu. Kalau sekali nggak ngerti ya sudah. Selesai, tamat kan gitu. Tapi kalau misalnya saya ketemu sama yang dosen muda, saya pun dulu ada dosen muda ya enak. ajak diskusi enak. Ajak diskusi enak, kemana-mana Ajak enak kan gitu. Jadi proses transformasi ilmu jadi nggak kaku lah. Iya, gitu. iya. Memang sebenarnya ya jadi dosen ya tua atau muda ya sama pentingnya. Iya, sama penting itu. Cuman ya namanya perkembangan zaman. Betul, harus bisa ngikutin. Iya lah. kan sekarang zamannya cepet banget, Pak. Betul. Anak-anak semua kita ini anak muda kitabnya HP. Iya betul, makanya. Bangun tidur yang dicari apa? HP gitu kan. Gitu. Makanya kalau saya ingat ada quote-nya dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan yang akan dihadapi nanti. Artinya bukan sesuai dengan sekarang. zamanmu. Betul. Jadi jangan didik anakmu itu sesuai dengan Kita. jangan kita. Artinya didiklah anak kita apa yang akan dihadapi nanti. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik terutama harus tahu ke depan ini akan terjadi apa sih. Kan gitu. Makanya itu tugas para pendidik, dosen, orang tua yang harus menyiapkan itu dan saya rasa ketika kita berjiwa muda ya kita bisa memahami oke, anak tuh maunya gini, cara belajarnya gini, insya Allah kita meng-create anak itu gampang gitu. Ya. Saya ini mau kuliah lagi rasanya nih. Mau ambil prodi hukum. Iya. Habis dengar ini apa? Ceramah damai Ustadz Ikhwan gitu ya. Oke. Ini Pak bukan Pak Bang. Ya, gini Bang. Yang sulit dari hukum, ya kan udah tahu nih luar biasanya hukum kan, tapi ya kita juga harus tahu dong. Betul. Kira-kira yang sulit itu di bagian apa sih kalau bicara tentang prodi hukum ini? Lebih ke implementasi nanti. Agak sulit ya. Sulitnya itu implementasi gini. Nanti kita akan bertarung antara nurani dengan kenyataan dengan keilmuan kita. Hati dengan kepala. Iya, hati dengan kepala itu. Jadi kalau menurut saya gini, kalau kuliahnya menurut saya sama saja. Artinya kuliah ya kita belajar itu menurut saya relatif biasa saja gitu. Tapi ketika sudah lulus, kita sudah pengacara misalnya atau jadi hakim, nah nanti menempatkan nurani pada tempatnya kan gitu. Itu yang menjadi sulit. Ini karena Bapak mengucap yang gitu tuh, nurani nih. Saya ada pertanyaan lagi. Ini Pak, saya tuh pernah berpikir gitu ya, apakah ini pakemnya memang dihukum atau apa? Kalau menjadi pengacara nih misalnya, walaupun orang salah tetap kita harus bela atau seperti apa? Oke, jadi gini. Kan banyak perspektif dilema yang kan? perlu diluruskan. Pengacara itu bukan membela kesalahannya, tapi membela kepentingan hukumnya. Jadi berbeda. Misalnya gini, si A bersalah, tapi saya jadi pengacara. Saya klien. Kamu kliennya ya, Mas Ade klien. Saya pengacaranya. Saya korupsi. Oke, misalnya saya korupsi. Nah, yang ingin saya bela bukan kesalahan Mas Ade berbuat korupsinya. Tapi yang ingin saya bela adalah supaya Mas Ade itu kalaupun dijatuhi hukuman itu sesuai dengan aturan yang ada. Emang bisa nggak sesuai? Ya bisa main juga dong. Woy. Sekarang nggak bisa main. Oh gitu. Nah, iya makanya. Sekarang kalau kita nggak tahu hukum atau tidak didampingi pengacara, gampang di di otak-atik ya kita ngerti-ngerti aja udah kan gitu. Kita ya oh iya gitu ya. Iya, jadi kita memastikan due process of law-nya itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Oh gitu. Jadi yang dibela bukan kesalahan. Salah satunya itu. Tapi kita boleh nolak nggak? Misalnya udah tahu nih, saya korupsi kan, saya ngomong ke Bapak nih, Pak, ini saya korupsi, tapi bisa nggak bikin saya nggak di penjara? Ada nggak kasus begitu Pak? Ya banyak. Itu gimana sih? Biasanya kalau dari sudut pandang pengacara tuh bakal kayak apa dia? Ya, nah itu tadi balik lagi ke pengacaranya.
kalau pengacaranya juga mau bermain, berarti misalnya, ada godaannya juga ya? Ya godaannya di situ. Besar tapi ya? saya banyak pengalaman sama dosen-dosen saya dulu yang lawyer hebat juga, rata-rata ya nggak mau mengambil kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kan ya berhak aja kita nolak, ya silakan. Boleh ya? Boleh gitu. Jadi silakan aja ke tempat yang lain misalnya kan gitu. Jadi dosen saya itu pengacara handal, dia nggak mau nerima kasus yang korupsi, narkoba. Karena rentan ini ya? Iya, artinya rentan tadi konflik of interest. Iya, konflik of interestnya ya. Jadi lebih baik lebih baik ke orang lain saja dah. Saya nggak menangani yang masalah itu. Kayak gitu. Jadi tapi secara umum seorang pengacara itu ya dia akan berusaha membela kliennya untuk tadi menjalankan proses pengadilannya itu sesuai dengan hukum acaranya. Jadi tata cara bermainnya itu ya harus sesuai gitu. Jangan sampai ibaratnya nih seseorang yang ancamannya hanya 5 tahun jadi 10. Misalnya jadi 10 tahun atau gimana misalnya, itu kan sesuatu kesewenang-wenangan. Nah, kalau sebagai pengacara ya kita ya kalaupun memang dia bersalah, dinyatakan bersalah sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Jadi prinsipnya di situ, meskipun tadi image yang berkembang apalagi di masyarakat awam banyaknya yang itu tadi. Kalau saya sewa pengacara ya pengennya bebas. Ya pasti kayak gitu. Kan gitu kan. Kalau nggak bebas ya dihukum seringan-ringannya kan gitu. Ya itu persepsi publik, saya rasa itu berhak untuk menilai seperti itu. Tapi kalau bagi pengacara, misalnya setiap pengacara dan ya banyak lah orang-orang yang mempunyai nurani yang tinggi menurut saya, ya dia akan ketika tahu ternyata dia salah dan mau benar-benar lepas, ya sudah, saya nggak mau. Ada yang gitu ya? Ada yang kayak gitu. Saya sering dapat teman-teman pengacara tawaran yang kayak gitu, ketika dia minta pokoknya gimana caranya lah bebasin saya gini, ya nggak bisa kan gitu. Kalau memang mau kayak gitu, padahal klien itu nawarkannya luar biasa. Di situ godaannya kali Pak ya? Di situ godaannya ya, siapa sih yang tidak mau ketika ditawari cek kosong kan gitu. Sampai cek kosong? Ya ada. Betul kayak gitu ya. Terserah, tinggal isi tulis sendiri aja. Betul. Tulis sendiri. Ya nanti bisa dibagi-bagi ya. Ya itu tadi hitamnya dunia hukum ya ada di situ. Artinya ya kita tidak tutup mata juga. Nah makanya butuh orang-orang yang bersih gitu, benar. Betul. Yang tahu hukum ya tadi untuk bisa memberantas itu sendiri. Betul. Jadi resikonya nih ya, kalau prodi hukum nih, kalau baik kita akan sangat bermanfaat. Betul. Menolong bisa menolong hidup sosial, masyarakat kan gitu. Tapi di satu sisi kalau kita nggak bisa istiqomah, nggak bisa amanah, bisa kebalik Pak ya. Bisa kebalik. Nah makanya salah satu keunggulan prodi hukum UMKT adalah adanya penyisipan nilai-nilai Islaminya. Nah, gitu. Jadi nggak cuma diajarkan hukum tapi dibekali nilai-nilai Islami. Kita belajar juga tentang fikih. Nanti kita juga akan belajar tentang tafsir ayatul ahkam kan gitu. Jadi ketika dia pas udah jadi pengacara kan, dapat tawaran yang negatif, harapannya seperti pas dia terima cek, dulu dosenku Pak Ikhwan pernah ngajarkan akhlak dalam Islam. Gitu. Ini kalau saya bantu dia yang rugi. Tapi kayak gitu penting Pak ya. Kolaborasi antara hati dan pikiran kan. Betul. Gitu bagaimana kita karena orang berilmu, orang pintar itu banyak loh Pak. Betul. Banyak sekali orang. Orang hebat itu banyak banget. Tapi belum tentu akhlaknya kan. Betul. Karena dunia itu diwariskan ke orang-orang yang soleh. Jadi bukan orang pintar. Ini kuliah umum lagi. Ustadz. Tapi benar ya, bukan untuk orang pintar ya. Dunia itu diwariskan oleh Allah untuk orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Artinya apa? Soleh dulu.